Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu, karena rencana Tuhan yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1-2. Tertulis demikian. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, Gunung Semeru belum lama ini, jam 4 sore kemarin, tepatnya sekitar 10 jam yang lalu, mengalami erupsi dan menyemburkan awan panas sampai jarak yang cukup jauh hingga 10 km. Kita berharap dan berdoa agar tidak ada korban akibat bencana alam ini. Di dunia ini selalu ada bencana, entah itu gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus, kebakaran hutan, badai, tornado, dan sebagainya. Kita hidup dalam situasi yang penuh dengan tantangan, dan dengan itu kita jadi menyadari betapa rentannya hidup ini. Usaha bisa lenyap seketika, pekerjaan bisa hilang, kehidupan bisa berakhir. Itulah tantangan yang bisa melanda. Tapi dalam ketidakpastian di dunia ini, ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa hidup dalam Tuhan, hidup menuruti kehendak-Nya, adalah investasi yang terbaik. Ada banyak orang yang berusaha untuk berinvestasi. Tidak salah investasi asalkan jangan tertipu oleh investasi online atau abal-abal, dan asalkan halal dan berkenan. Tapi di atas semuanya itu, investasi terbaik adalah investasi surgawi. Apa bentuknya? Tidak lain adalah kebaikan yang kita lakukan dan kebenaran yang kita hidupi. Itulah investasi yang terbaik. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 1-2 ini dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Kitab Pengkhotbah kalau kita baca, isinya adalah mengungkapkan tentang kesia-siaan hidup. Namun di balik kesia-siaan itu, ada satu hal yang penting, yaitu mengingat akan Tuhan dan hidup menuruti kehendak-Nya. Ayat yang baru saja kita baca, saudara, sebagian orang tafsirkan sebagai ayat yang berbicara tentang investasi secara lahiriah, usaha di dunia ini yang bisa dikerjakan untuk menghasilkan keuntungan. Tapi kalau kita pahami konteks kitab Pengkhotbah sebagai kitab yang sedang membicarakan tentang kesia-siaan hidup, maka ayat-ayat ini berbicara tentang hal yang lain. Apa itu, saudara? Yaitu melakukan kebaikan sebanyak yang kita bisa, hidup dalam kemurahan hati, hidup yang berbagi, dan mengingat akan orang-orang lain. Dalam Matius 6 ayat 19-20 di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengingatkan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga mengingatkan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara, ada kaitan dengan apa yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah yang baru kita baca ini, yaitu soal melempar roti ke air. Ini berbicara tentang investasi sorgawi. Kita melakukan kebaikan, menabur yang baik, dan pada akhirnya nanti kita akan menuai dari Tuhan. Taburan yang baik yang kita lakukan akan menjadi tuaian di hari depan. Apa yang kita lakukan di hari ini akan kita tuai di hari esok. Ketika kita menabur kebaikan, hidup dalam kebenaran, maka ada berkat keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Dengan menabur kebaikan, kita ibarat seperti sedang menyimpan harta di sorga. Dan kalau harta kita ada di sorga, maka kesanalah kita selalu akan merindukan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami untuk melakukan kebaikan, menabur benih-benih kebaikan dalam hidup kami, berbagi kasih kepada orang-orang lain. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk lebih lagi mengerti dan tahu oleh hikmat-Mu apa yang harus kami lakukan. Tolong kami Roh Kudus untuk lebih menyadari akan arti hidup ini dan melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami, menabur benih untuk kami tuai di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa buat semua yang sedang dilanda bencana, khususnya bencana letusan Gunung Semeru, agar Tuhan memproteksi, melindungi, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan, setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.